Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya akan meneruskan di akhir daripada pasal kelima 1 Petrus. Sekali lagi Rasul Petrus meneruskan ketika dia telah memberikan nasihat bagi panatua. Berikutnya dia akan memberikan nasihat kepada orang-orang di dalam jemaat Tuhan bersama dengan pemimpin-pemimpinnya. Di dalam ayat ke-5 dan 6 menjelaskan demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Saudara sekalian, di sini Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat gereja Asia Kecil, gereja masih baru, asing di tengah-tengah bangsa kafir di pada saat itu. Di tengah-tengah penderitaan, mungkin oposisi yang akan terjadi, Rasul Petrus, 1 Petrus ini menasihati mereka supaya mereka hidup rukun bersatu. Baik jemaat dengan penatua yang ditunjuk pada saat itu, agar dunia luar bisa melihat mereka adalah umat yang bertanggung jawab dan bersatu, mengasihi satu sama lain. Nah, di sini nasihatnya adalah saling merendahkan hati mereka, agar mereka memiliki kerendahan hati. Di sini ditujukan kepada jemaat Tuhan, memang disebut sebagai orang-orang muda. Di sini bisa dikategorikan usia muda, hormat dan tunduk kepada mereka yang tua-tua dalam usia, atau juga jemaat Tuhan tunduk kepada penatua-penatua yang sudah ditunjuk untuk memimpin jemaat di sana. Intinya adalah saudara, kita semuanya suka dengan orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Ya, dia bersalah, dia melakukan banyak kesalahan, tetapi dia menunjukkan kerendahan hati. Ya, kita tidak suka, dan dikatakan firman Tuhan, Allah menentang orang-orang yang congkak. Jadi saudara, nasihat buat kita jemaat Tuhan pada saat ini, gereja dimanapun, ya kita banyak melakukan kesalahan, kita harus menunjukkan hormat dan kerendahan hati satu sama lain untuk kesatuan umat Tuhan. Nah saudara sekalian, kerendahan hati berarti tidak ada kecongkakan. Tadi dikatakan Allah menentang orang-orang yang congkak, ya, dan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Artinya apa saudara? Bahwa ketika kita dalam bermasyarakat, dalam kehidupan kekristenan kita harus saling mengampuni, kita harus saling mengasihi, kita harus saling melayani dengan ciri khas khusus kita, yaitu kerendahan hati. Tidak ada yang bisa menentang, melawan ketika kita rendah hati dalam apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Nah, saudara sekalian, apa tujuan Rasul Petrus mengajak, menasehati jemaat Tuhan, saudara dan saya saat ini, untuk menjaga sikap hati kita dalam kita menghargai sesama jemaat Tuhan, menghargai, menghormati orang-orang yang sudah ditentukan memimpin kita dengan kerendahan hati. Kenapa saudara? Agar dunia luar bisa melihat kita sungguh-sungguh berbeda. Kita adalah kelompok orang yang mengasihi, yang tetap mengampuni dengan sikap hati, dengan rendah hati. Bukan rendah diri saudara. Ya saudara, mari kita hilangkan kesombongan kita, apapun status sosial kita, kedudukan kita, kepintaran dan talenta kita, tetap kita memelihara kerendahan hati. Saudara, ketika dikatakan kenakan kerendahan hati, kata kenakan di sini dalam bahasa aslinya adalah seseorang mengenakan satu kain, saudara. Itu pada zaman dulu, ketika zaman budak masih ada di Timur Tengah, seorang budak harus mengenakan kain, atau sekarang diistilahkan celemek ya dalam pelayanannya. Jadi diketahui bahwa dia adalah budak. Itu adalah tanda kerendahan pada waktu itu. Nah, di sini Rasul Petrus mungkin dia melihat ya ketika Yesus mengambil kain, mengenakan kain dan mengambil seperti handuk dan kemudian mencuci kaki para murid. Petrus mengerti Yesus yang maha besar, yang Mesias itu, yang Tuhan itu, merendahkan dirinya, bahkan menunjukkan kerendahan hatinya untuk melayani. Mari saudara, kita mengenakan kain kerendahan hati dalam kehidupan kita untuk kita melayani di dalam gereja Tuhan, melayani masyarakat, sehingga kita sungguh-sungguh diketahui sebagai murid Tuhan. Haleluya saudara, mari kita kenakan kain kerendahan hati dimanapun kita berada, dalam apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, di dalam gereja
di dalam luar gereja. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan menguatkan kita, memampukan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, ajar kami Tuhan hari lepas hari Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh merendahkan hati kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan. Kami punya teladan Kristus, kami punya teladan para rasul. Gereja mula-mula sungguh merendahkan hati mereka, melayani sampai mereka mati Tuhan. Kami mau Tuhan mengenakan kain kerendahan hati, melayani sesama umat Tuhan, melayani gereja Tuhan dan orang-orang di luar sana, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar nama Tuhan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kenakan kain kerendahan hati. Saudara tidak akan pernah dilawan karena saudara akan memiliki kuasa di dalam Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus berkati.